hari ini kita mau bahas mengenai kalkulus dan predisposisinya ya. Sebenarnya nggak banyak sih yang bakalan kita bahas, justru malah lebih banyak untuk mengeksplorasi dari kalkulus, penyebabnya, kemudian apa yang harus dilakukan, dan nanti bakalan kita bahas soal yang tadi udah teman-teman kerjain di pretest. Kan ada soal Fignet ya, kayak ada soal panjang banget, terus kita disuruh tadi jawab. Nah, nanti kita bahas bentar buat hasil jawabannya. Nah, kita lanjut ke dental kalkulus. Dental kalkulus itu biasanya disebut tartar juga bisa. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang sangat-sangat teman-teman pasti ngerti. Ya nggak sih? Siapa sih yang nggak tahu kalau di giginya ada kalkulus, apalagi teman-teman kan anak-anak FKG ya. Nah, yang namanya kalkulus itu ternyata dia adalah biofilm rongga mulut yang termineralisasi oleh kalsium dan fosfat dari saliva. Nah, kalkulus ini itu perlu dihilangkan supaya tidak menjadi perlekatan dan retensi biofilm plak yang lain. Jadi ibaratnya ketika ada kalkulus masuk, ini contohnya, permukaannya kan kasar ya. Nah, ketika kasar ini dia akan menjadi retensi dari plak-plak yang lain, menjadi sistem makanan masuk, nempel, plak-plak yang lain nempel, sehingga otomatis dia akan semakin membesar jika tidak diiringi dengan pembersihan mulut yang baik. Nah, makanya yang namanya pembersihan kalkulus itu sangat dibutuhkan di initial treatment. Kalau teman-teman tahu, di perio itu kan ada yang namanya initial treatment ya. Jadi, perawatan awal di sebelum semua perawatan yang lain. Kayak misalnya, teman-teman punya poket. Nemuin kasus pasien punya poket sedalam 5 mili. Nah, kemudian sebelum kita mencoba untuk kuretase, kan kalau misalnya poket 5 mili kan perawatannya adalah kuretase atau misalnya bedah flap gitu ya. Nah, sebelum perawatan bedah-bedah yang lainnya, itu harus banget diawali oleh yang namanya scaling. Makanya yang namanya kalkulus ini harus benar-benar hilang sebelum kita melakukan bedah-bedahan. Atau kita melakukan hal yang lain. Semisal mau cabut gigi aja ketika, itu kan bedah ya masuknya. Nah, ketika pembedahan itu tidak diawali dengan pembersihan rongga mulut yang di situ misal ada kalkulus dan plak dan lain sebagainya, otomatis penyembuhan dari gusinya itu juga nggak baik. Terus nanti banyak bakteri yang masuk dan lain sebagainya. Makanya yang namanya kalkulus harus dihilangkan di initial treatment atau perawatan awal. Contohnya yang bisa kita temukan di sini adalah kalkulus di area molar dan premolar di dekat ductus tension. Ini ada yang tahu nggak ductus tension itu di mana letaknya? Atau dia adalah muara dari kelenjar saliva? Ada 3 kelenjar saliva. Kelenjar saliva yang ada di atas kanan dekat maksila molar sama premolar adalah parotid. Nah, ingat-ingat ya, parotid, ductus tension. Nah, makanya yang namanya molar, premolar, maksila kanan ataupun kiri itu biasanya banyak dihinggapi oleh kalkulus karena saliva tuh muaranya di situ. Nah, di sini tampak inflamasi gingiva serta edema, gitu ya. Nah, terus yang jadi perhatian kenapa kita wajib belajar kalkulus ini karena jika dibiarkan, kalkulus ini akan menyebabkan iritasi radang pada gusi maupun jaringan periodontal sehingga menjadi rusak, bahkan bisa menyebabkan giginya goyang dan sampai lepas. Makanya ketika teman-teman besok entah di koas, entah besok udah jadi dokter gigi, menemukan adanya pasien dengan gigi-gigi
yang udah mulai goyang, banyak kalkulusnya, itu jangan dianggap remeh, mentang-mentang cuma scaling. Biasanya ya, kalau aku dulu koas tuh menganggap remeh scaling. Kayak, apa sih scaling tuh? Kayak, ya udah biasa aja kan, itu kan gampang ya. Hal yang gampang, nggak sesusah kalau kita cabut gigi. Kayak kalau kita cabut gigi kan pasti mikirnya udah kemana-mana tuh. Kayak nanti misalnya perdarahan, entah nanti dry socket, entah nanti pasiennya sakit, harus kita bius dulu, dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang namanya scaling ini walaupun dia hanya apa ya, kalkulus ini kan dihilangkan dengan yang namanya scaling. Nah, scaling ini walaupun hanya sekedar sebatas ya udah kayak gitu doang, kayak gitu loh. Ibaratnya kayak ya gampang gitu. Nah, itu ternyata bisa menjadi efek yang parah di antara gusi, jaringan periodontal hingga menyebabkan giginya lepas. Nah, gitu. Kalkulus itu juga bisa kita bagi menjadi dua bagian. Ada yang supragingiva, dan nanti kita bahas subgingiva. Apa sih kalkulus supragingiva? Teman-teman pasti udah ya, supra berarti di atas, gingiva berarti gusi, berarti di atas gusi. Nah, dibatasi oleh free gingival margin. Jadi, ketika kalkulus itu di atas free gingival margin, maka dikatakan kalkulus itu supragingiva. Kita lompat dikit ya. Nah, ini ulang sedikit mengenai anatomi dari jaringan periodontal. Free gingival margin berarti batas gingiva bebas, berarti ada di sekitar sini. Kalkulus yang ada di atas free gingival margin berarti dinamakan supragingiva. Nah, ketika yang ada di bawahnya dinamakan subgingiva. Terus balik lagi. Nah, tadi udah aku bahas ya. Kalkulus ini banyak atau sering kita temukan di dekat ductus kelenjar saliva, parotid, dan sublingual. Kalau di parotid berarti dia muaranya adalah namanya Stenson. Kalau sublingual berarti namanya Wharton. Nah, apa manifestasinya? Kok di dekat situ? Berarti kita bakalan banyak menemukan kalkulus itu ada di permukaan lingual anterior rahang bawah. Coba teman-teman lihat atau rasain anterior rahang bawahnya bagian lingual teman-teman. Kalau udah ada kasar-kasar, berarti bisa jadi ada kalkulusnya. Karena ada ini, ductus Wharton dari sublingual. Atau yang parotid Stenson di bukal posterior rahang atas. Kayak tadi ya, molar, premolar, maksila, baik kanan maupun kiri. Nah, ini gambarnya. Ada kalkulus banyak di bagian sublingual, anterior rahang bawah, yang superimpos ternyata dengan stain rokok di dekat ductus Wharton. Nah, kemudian selain kita bisa melihat di yang mayoritas ditemukan di dekat parotid sama sublingualnya, kita juga bisa menemukan kalkulus itu di bagian manapun pada orang yang memiliki oral hygiene indeksnya yang buruk. Jadi dia jarang sikat gigi atau misalnya sikat giginya dalam posisi yang tidak bagus atau waktunya nggak benar. Nah, kayak gitu. Terus pasien dialisis ginjal. Jadi ginjalnya udah nggak baik, terus dia melakukan dialisis. Atau orang-orang yang berkumur chlorhexidin 0,12%, karena dia sifatnya basa ya. Jadi kan kalkulus itu kan sifatnya basa. Makanya ada yang bilang, ini ya, kalau teman-teman mau coba tes pH saliva, ada bakalan ketemu tiga tipe. Yang pertama, asamnya terlalu asam. Yang ketiga netral, maksudnya asam sama basanya dalam kondisi yang sama, atau basanya terlalu banyak. Nah, ketika kondisi asamnya lebih banyak, tidak dibarengi dengan pembersihan rongga mulut yang bagus, maka dia akan kita temukan banyak kariesnya. Kalau misalnya netral ya biasa aja, nanti bisa ke karies, bisa ke
kalkulus. Tapi kalau misalnya ke basa, maka kita bisa temukan banyak kalkulus di sana kayak gitu. Karena kalkulus itu terbentuk di rongga yang basa. Terus atau predisposisi genetik. Nah, kayak gitu. Terus identifikasinya gimana? Nah, kalau teman-teman bisa ngelihat langsung, maka namanya inspeksi langsung. Biasanya kita bisa lihat ketika kalkulusnya itu udah tampak benar-benar. Kayak misal Mohon maaf, Dokter Swastiana, suaranya tidak terdengar, panas Dokter. gitu ya. Gimana? Mohon maaf, Dokter, tadi suaranya sempat terputus, Dokter. Dari yang mana? Dari yang inspeksi langsung mungkin, Dokter. Oke, nggak lama ya. Oke, nah berarti kalau ulangin ya. Nah, dari inspeksi langsung biasanya ketika udah bisa tampak dari mata, kayak misal di gambar ini, atau bisa juga dengan udara bertekanan. Bisa menggunakan airway searing. Nah, ini biasanya dulu waktu itu loh yang semprot-semprot, yang satunya air, yang satunya udara. Nah, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah mayoritas warnanya putih kekuningan. Namun bisa berstain jadi kuning gelap atau coklat terang ketika ada misal dia minum kopi atau ngerokok atau makan makanan yang berwarna, minum-minum dalam apa ya, kayak frekuensinya banyak gitu. Nah, untuk deteksi akuratnya, keringkan gigi, maka kalkulusnya akan menampakkan hasil chalky white, kayak kapur putih gitu. Nah, terus lanjut. Ini contohnya yang kalkulus supra dan subgingiva dengan stain. Jadi ada kalkulus di atas, ada juga yang di bawah.